Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Ibu sekalian. Langsung saja kita mulai manfaatkan waktu. Bagi Bapak Ibu yang baru ya, tadi ada Bu Hamidah, ada Bu Ismail, seperti itu yang baru-baru ya. Ini kita kalau pertama ini akan ada pengantar dulu, Bu. Ada pengantar dulu dari Ustadz Arafat. Kemudian setelah pengantar sekitar 15 menit atau sekitar itulah ya, kita tanya jawab seperti itu. Nah, monggo silahkan yang ingin bertanya bisa di dua metode. Yang satu raise hand. Raise hand itu di partisipan itu ada untuk yang tangannya ada begini tuh Bu. Sekarang ini ada Bu Rasunah sama Bu apa Pak ini? Pokoknya Rasunah sama Safrida sekarang ini ada raise hand ya. Walau alam apakah apa Pak Ferry? Pak Ferry ini tiap pekan nih bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat seperti itu. Baik, silahkan Ustadz Arafat, tafadhol masykuran. Baik, terima kasih Pak Catur dari Bekasi, masih setia. Alhamdulillah saya ini dibantu banyak banget sama Pak Catur ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jam 10.15 ya kita mulai Zoom sampai jam 10.30 ya kurang lebih ada opening speak, tambahan pengetahuan untuk kita ya, ada beberapa ilmu-ilmu yang mungkin baru kita dengar menjadi kekayaan perbendaharaan ilmu bagi kita ya. Kemudian dari 10.30 sampai 11.30 sesi tanya jawab. Ya, karena zuhur kita hari ini 11:30 ya, lewat sedikit. Jadi 11.30 kalau bisa sudah tuntas semua ya tanya jawab. Diutamakan tanya jawabnya itu tentu yang terkait dengan materi kajian online kita ya, walaupun memang nanti ada 1-2 ya pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan kehidupan sehari-hari ya nggak apa-apa juga ya, namun akan lebih bagus kalau terkait dengan materi kajian online kita ya, baik kajian tentang rutinitas Rasulullah 24 jam maupun perjalanan kenabian 23 tahun ya, maupun turunnya surat-surat Al-Qur'an ya 114 surat. Itu sesi 1, 2 dan 3. Baik Bapak Ibu, di awal ini yang dulu pernah saya sampaikan, ingin diperlihatkan kitab Al-Imam Suyuti rahimahullah 2 jilid. Ini kitabnya seperti ini ya, 2 jilid ya. Nah, ini kalau kitab yang berjilid-jilid itu enaknya bagus buat pajangan ya. Buat pajangan bagus, tapi buat dibaca nggak bagus karena ketebalan ya, males bacanya. Jadi kalau dipasang ini dari samping jadi kelihatan hurufnya nyambung ya. Ini kitabnya Al-Imam Suyuti ya, Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Ya, beliau juga kitabnya memang banyak ya. Nah, salah satunya adalah Khosais Kubro. Khosais Kubro ini menceritakan tentang kekhususan perbedaan Rasulullah SAW dari segi syariat dibandingkan dengan umatnya, dengan orang biasa. Kemudian juga nggak hanya itu ya, ini lebih komplit lagi. Ini juga kekhususan umatnya Nabi Muhammad dibandingkan umat yang lain. Ada perbedaannya ya. Oh, itu asik juga tuh. Kapan-kapan kita bahas ya kalau sudah mulai perlu tema-tema baru. Kita kan ini masih seputar kekhususan Nabi. Ya, perlu juga nanti kita sisipkan kekhususan umatnya Nabi. Ya, ada beberapa syariat yang dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa nggak pernah turun itu syariat. Begitu zaman kita malah turun ya. Itu salah satu rahmat Allah bagi umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad.
Itu juga dibahas dalam kitab ini. Kemudian kekhususan Nabi dibandingkan Nabi yang lain. Nah, kekhususan Rasulullah dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Itu juga dibahas. Jadi komplit banget ini. Asik ini ya. 2 jilid tebal, asik. Nah, kita hari ini masih melanjutkan khosois, kekhususan Rasulullah SAW dari segi syariat, ya, pribadi beliau dibandingkan dengan pribadi orang biasa, ya, dibandingkan dengan pribadi orang biasa. Jadi ini ada di halaman 442, ya, 442 di jilid yang keduanya, bab ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi anna amalahu lahu nafilah, ya. Bab yang menerangkan tentang amalan-amalan sunnah kalau dikerjakan oleh Rasulullah itu fungsinya hanya sebagai tambahan derajat beliau di surga, ya, begitu. Jadi kalau untuk orang biasa seperti kita, ya, orang biasa seperti kita mengerjakan amalan-amalan sunnah, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, sedekah sunnah dan lain sebagainya, ya, itu fungsinya juga bahkan utama, ya, fungsi utamanya untuk menghapuskan dosa kita, ya. Jadi manusia kan nggak lepas dari dosa, ya, dosa kecil maupun dosa besar, yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ketika kita mengerjakan amalan sunnah, maka ganjarannya, balasannya, dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka beruntung orang-orang yang memperbanyak amalan sunnah karena dosanya sedikit demi sedikit dihapuskan. Ya, dari sholat yang satu ke sholat berikutnya itu kan penuh dengan amalan sunnah. Ya, maka dosa di antara sholat itu dihapuskan. Dari hari Jumat yang satu ke hari Jumat yang berikutnya itu banyak sekali amalan sunnahnya, ya, amalan sunnah harian. Maka dosa kita dari Jumat itu ke Jumat berikutnya dihapuskan dan seterusnya. Jadi untuk manusia biasa, amalan-amalan sunnah itu justru fungsi utamanya menghapuskan dosa kita, ya. Di samping memang tetap kita perlu banyak taubat, ya, banyak istighfar, ya, untuk dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu agak sulit ngebersihinnya, ya. Sama seperti noda di pakaian, kalau nodanya noda yang keras, ya sulit. Nggak pakai deterjen biasa kurang, ya, harus ada pembersih khusus. Itu juga sama, dosa besar perlu taubat, perlu perbanyak istighfar dan seterusnya. Tapi dosa kecil, dosa-dosa yang kita tidak sengaja itu hapus, ya, dengan amalan sunnah. Tetapi khusus untuk Rasulullah SAW, amalan sunnah yang beliau kerjakan tidak berfungsi untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bebas dari dosa. Begitu. Nah, kalau begitu untuk apa Nabi mengerjakan amalan sunnah? Nah, ini dia, ada seorang sahabat. Ini hadisnya rawahu Imam Ahmad, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, annaha su'ilat an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ata'maluna ka'amalihi fa innahu qad ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Kana amaluhu lahu nafilah. Ya. Sahabat bertanya, mengapa Rasulullah memperbanyak ibadah sunnah? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, apakah kalian menyangka amalan sunnahnya Nabi itu fungsinya sama seperti amalan sunnah yang kita lakukan? Padahal Nabi sudah diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya maupun yang setelahnya.
Maka kata Sayyidah Aisyah, kana amaluhu lahu nafilah. Sesungguhnya amalan Nabi itu fungsinya hanya untuk menambah derajatnya, tambahan. Tambahan apa ini? Nafilah, tambahan derajatnya di surga. Ya, begitu. Nah, ini sekaligus memperkuat hadis ini, hadis dari Sayyidah Aisyah, memperkuat ayat dari Quran yang mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Ya, wahai Rasul, berlaksanakanlah sholat tahajud, ya, salah satunya kan sholat sunnah ya. Ini ayat sudah turun setelah tahajud menjadi sholat sunnah. Nafilatan laka, karena tahajud itu menjadi tambahan derajat bagimu nanti di surga ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Mudah-mudahan niscaya engkau wahai Rasul kelak nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah dengan memiliki syafaat, memegang syafaat ya, punya hak untuk memberi syafaat, syafaat yang besar disebut maqamam mahmuda ya. Nah, jadi dalam Quran nafilatan laka itu artinya tambahan derajat bagimu di sorga ya, begitu. Nah, ini ada keterangannya dari Maulana Al-Imam Suyuti rahimahullah ya. Lam takun nafilah li ahadin illa lin nabi khasa min ajli annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar ya. Amalan itu menjadi tambahan derajat di surga ya memang khusus untuk nabi ya, begitu, karena nabi tidak perlu lagi amalannya diperuntukkan, dialokasikan untuk menghapus dosa karena nabi tidak punya dosa, begitu ya. Nah, inilah dia Bapak Ibu teman-teman sekalian, salah satu daripada kekhususan Rasulullah SAW dibandingkan umatnya ya, orang biasa seperti kita ya. Yang pekan-pekan lalu kita belum sempat hadir juga sudah dibahas ya, kekhususan Nabi yang lain itu banyak, di antaranya khusus untuk Nabi menikah itu hukumnya ibadah ya, bahkan menjadi kewajiban karena perintah dari Allah. Untuk umatnya menikah itu mubah ya, yang mubah bisa bergeser jadi sunnah atau jadi makruh ya, itu tergantung kita masing-masing ya. Khusus untuk Nabi menikah bisa lebih dari 4 istri, untuk laki-laki umatnya hanya bisa 4. Khusus untuk Nabi sholat sunnah witir, sholat sunnah fajar, sholat sunnah apalagi duha itu hukumnya wajib, bagi umatnya hukumnya sunnah ya, namanya juga sholat sunnah, dan seterusnya banyak ya. Itu mereview sedikit kekhususan Rasulullah SAW dari segi syariat ya, bahwa beliau memang dibedakan hukumnya untuk beberapa kasus, beberapa masalah ya, tidak semua. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut ke chat ya Pak Catur ya, atau ke yang raise hand dulu kan? Iya, silakan. dari sebelum Baik. mulai udah raise hand nih soalnya. Wah, iya ya. Udah ngetekin duluan ya. Bu Syafrida mungkin? Halo Bu Syafrida, silahkan di unmute. Kalau tidak ada yang di bawahnya Pak Ferry. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ferry sehat? Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan istiqomah dengerin kajian online Ustaz nih. Amin. Karena cukup menarik ya Ustaz ya. Ustaz, Ana mau tanya di sesi ketiga, di tahun ketiga kenabian itu kan salah satunya turun surat Al-Asri ya Ustaz ya. Ya, Surat Al-Asri.
awal asri yang tujuannya untuk menghibur, artinya ya salah satunya menghibur umat Islam yang waktu itu tertekan sama kaum musyrik melesatnya. Masalah seperti itu. Dengar, Ustaz? Iya, ya. Lanjut. Nah, ya, oke. Bagaimana kondisi sekarang ini yang dilihat di negara kita, Ustaz? Yang notabene kondisi umat Islam selalu ditekan. Apakah ayat itu juga bisa mencerminkan yang kondisi umat Islam di Indonesia untuk selalu sabar dan sabar? Apa nggak ada perlawanan lain selain sabar seperti itu, Ustaz? Oh ya, 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 ya. Baik. Yang ya, kedua, Ustaz, arahnya Afwan, kemana? Ustaz. Yang kedua, berapa hari ini kita lihat viral Ustaz ya, videonya Buya Sakur ya, Ustaz ya. Iya. Buya Sakur ya, yang menafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dinakum itu dia artikan tugas. Karena menurut beliau tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kecuali at least tidak juga Islam. Nah, Bagaimana terus? Ustaz menanggapinya? Terus yang kunci surga juga la ilaha illallah dibantah. Seperti itu. Baik. Terus Ustaz, kita minta referensi buku fikih yang ada Imam Masbuk. Oh iya, Imam Masbuk ya. Itu gampang kok dicari, cuma saya belum sempat aja. Karena rata-rata di kitab-kitab fikih ada, walaupun hanya satu baris, hanya satu pasal, hanya belum sempat aja ya tentang Imam Masbuk. Ya, ya. Baik, Itu baik. aja Ustaz. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu mengenai sabarnya kaum muslimin. Kalau periode Mekah, ya periode Mekah, memang belum ada perintah, belum ada turun perintah dari Allah untuk melakukan strategi lain selain sabar, ya. Maka Nabi juga sabar. Ya, kalau sudah ada perintah untuk jalankan strategi yang lain, misalnya melawan atau mempertahankan diri atau lain sebagainya, ya tentu Nabi akan melakukan. Jadi kita harus mengerti sejarahnya dan lanjutkan lagi sejarahnya sampai ke periode Madinah. Jadi di periode Mekah memang perintahnya hanya sabar. Kemudian nanti berangsur-angsur turun perintah begitu periode Madinah awal ya. Perintahnya boleh mempertahankan diri, membela diri. Kalau diserang, kita boleh melawan. Nanti di periode Madinah akhir boleh kita menyerang duluan. Kalau memang tujuannya untuk kemaslahatan umat ya, agar agama ini menyebar lebih jauh ke pelosok-pelosok negeri yang lain, boleh kita maju duluan. Maka Nabi itu kan kirim surat duluan ke raja-raja, ke para sultan-sultan yang ada di negara-negara lain gitu ya. Nabi maju duluan gitu. Kalau di periode Madinah awal belum ada cerita Nabi maju duluan. Kalau ada peperangan pun sifatnya mempertahankan diri. Begitu. Baru nanti di periode akhir baru kemudian ada perintah atau dibolehkannya umat Islam untuk maju duluan. Nah, ini yang lebih kelihatan di periode kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar kan maju duluan ya, mengerahkan daripada kaum muslimin, tentara kaum muslimin untuk menyebarkan agama ini sampai ke daerah-daerah Romawi dan sekitarnya. Begitu ya. Jadi inilah sejarah yang lengkap. Karena kita sudah tuntas agama ini, berarti kita sudah punya
teladan, punya contoh, kapan kita harus bersabar, kapan kita bisa melakukan strategi-strategi yang lain, begitu ya. Bukan hanya sabar terus ya. Kalau kita hanya terus sabar, ya berarti seolah-olah contoh yang baru sampai ke tangan kita baru sepotong-sepotong, ya. Dan ini tidak boleh ya, kitmanul ilim itu namanya, menyembunyikan ilmu. Seperti orang yang mengatakan Nabi itu kan orangnya santun, Nabi itu kan halus, lemah lembut, ya. Kita tidak boleh kasar, tidak boleh tegas, maksudnya tidak boleh tegas, tidak boleh berani. Nah, itu namanya kitman ilim, menyembunyikan ilmu. Padahal dalam sejarah kenabian, ya Nabi ada tegasnya juga, banyak kisah-kisah Nabi itu tegas, berani gitu ya. Nah, jadi harus pandai memposisikan strategi. Kalau waktunya sabar ya kita sabar. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk bersikap tegas, kita diminta berani menegakkan satu kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita lakukan begitu ya. Jadi intinya adalah perangkat yang disediakan agama kita itu sudah komplit. Tinggal kita saja yang harus pandai mengatur strategi, ya seperti itu. Jadi harus sabar mulu ya, itu karena mencontoh dari wal asri, ya itu kan periode Mekah, memang waktu itu belum turun perintah untuk menyerang. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua, mengenai video siapa tadi itu saya terus terang belum nonton ya, dan juga belum tahu, namun selentingan memang sudah dibahas ketika di pengajian-pengajian juga sudah banyak ya. Intinya adalah ada orang-orang yang berpendapat bahwa akal manusia, ya Allah itu menurunkan akal, memberikan akal kepada manusia itu dengan kesempurnaan berpikir, sehingga cukup dengan akal saja kita bisa loh mengetahui hakikat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa loh membedakan yang baik dengan yang salah, yang benar, yang baik dengan yang buruk. Itu hanya bermodalkan akal, ya. Bahkan yang lebih jauh pendapatnya ya, orang-orang filsafat, seandainya di dunia ini Tuhan tidak pernah menurunkan nabi dan rasul, manusia tetap kok akan hidup dengan penuh keselarasan, karena manusia punya akal, bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Wis pokoknya akal number one ada, begitu ya, begitu. Ya, nah karena konsep seperti itu, keyakinan seperti itu, ya ini akhirnya ada sesuatu dalam agama yang menurut dia tidak masuk akal, menurut dia loh ya, maka tentu dia akan membantah dan dia akan berpegang dengan sesuai akalnya dia. Ini yang hati-hati ya, ini yang kita harus hati-hati sekali. Yang pertama, tidak semua ilmu sudah kita pelajari, ya butuh ratusan tahun bahkan ribuan tahun kalau kita mau mempelajari semua ilmu, kalau kita mau alim di segala bidang. Jadi kalau ada sesuatu yang kita belum tahu, bukan berarti itu nggak masuk akal, cuma kita aja kurang pengetahuan, ya. Karena Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu jamilul wajhi dan jamilul akli. Bukan hanya fisiknya sempurna, akalnya juga sempurna Nabi Muhammad itu. Maka perkataan Nabi semua dalam hadis itu sudah pasti masuk akal semua. Syariat agama Islam itu sudah pasti masuk akal semua. Aturan agama kita
itu sudah pasti bisa diterima sama akal. Kalau nggak bisa diterima, ya ilmu kita yang kurang. Gitu. Kan dulu banyak orang membantah, oh itu nggak masuk akal dalam hal waris. Kenapa laki-laki sama perempuan beda? Statusnya sama, sama-sama anak. Ya, tapi kenapa laki-laki dapat 2 kalinya, perempuan dapat 1 kalinya? Nggak masuk akal dong. Ya itu berarti kita yang kurang mendalami. Bukan karena agama yang nggak masuk akal, memang ilmunya yang belum. Nah, itu nggak masuk akal. Kenapa laki-laki boleh punya istri 4, tapi perempuan nggak boleh punya suami 4 begitu? Ya. Menurut kita nggak masuk akal atau tidak adil menurut akal kita. Ya itu karena kita aja yang kurang mendalami dan seterusnya dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa kalau seandainya di dalam agama ada yang kita belum mengerti, ya cari ilmunya, jangan langsung kita bantah aturan agama tersebut lalu disesuaikan dengan akal kita begitu. Ya, ini yang keliru. Kalau orang-orang Syiah itu seperti itu ya, berpendapat bahwa akal itu lebih utama. Allah itu sudah sempurna menciptakan akal kita ya. Yaitu pendapatnya orang Syiah itu. Bahkan seandainya nggak ada nabi, nggak ada rasul, manusia tetap akan dapat hidup dalam jalan yang benar melalui akalnya. Ini kan sudah salah sudah. Ya kalau kita lihat di zaman sekarang nih tahun 2021 ini, itu masih ada bukti bahwa manusia itu tetap hidup dalam keterbelakangan kalau dia tidak ada orang yang menyampaikan risalah. Itu di India ya, di India itu kan ada pulau terpencil itu, apa namanya, Pulau Sentinel kalau nggak salah, coba di googling. Itu pulau terpencil, terisolasi ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ya orang nggak bisa masuk ke pulau itu, dan dia juga memang sangat mengisolasi diri. Kalau ada orang asing naik perahu mendekati pulau itu ya dipanah sama dia. Dan ternyata terbukti kehidupannya nggak maju-maju ya, seperti kehidupan orang-orang zaman prehistorik sudah ya, hanya pakai pakaian seadanya ya, hanya makan apa namanya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan buruan, nggak maju buktinya akalnya kan. Nah itu di browsing, itu coba lihat itu ya. Ini mereka yang mengatakan akal manusia tidak butuh nabi, tidak butuh Tuhan, akan bisa mencari jalannya sendiri. Ya seperti ini, coba lihat ini buktinya. Ya, ketika tidak ada jalan hidayah datang kepada kita, nggak bisa kita. Memang kita butuh nabi, kita butuh rasul. Akal kita itu terbatas, butuh petunjuk. Ya, jadi sekali lagi ini wasiat dari guru-guru kita agar kita cukup berhati-hati dengan orang-orang yang menomorsatukan akal, ya, karena satu saat akan terpeleset. Begitu ada dalam agama Islam tidak masuk akal menurut dia, dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang lain yang disesuaikan dengan akalnya dia, begitu ya. Kalau mengenai al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sudah banyak tafsirnya ulama. Ini kita kan bukan hidup di masa yang apa namanya ya, kita ini jaraknya sudah jauh sama Nabi, jadi ulama itu sudah lahir puluhan mufassirin ahli tafsir yang semuanya mengatakan seperti itu ya. Tiba-tiba ada satu yang keluar daripada jalur itu ya, itu sudah apa namanya goni anil kalam kalau kata orang Arab. Sudah cukup lah, nggak perlu dibahas lagi gitu. Kita sudah kelihatan gitu ya. Kalau ada yang bilang apa namanya buah durian itu nggak ada baunya ya, ngapain dibahas lagi? Mungkin dia aja kali nggak bisa nyium gitu ya. Ya bertahun-tahun, ratusan tahun kita selalu mencium durian itu ada baunya, bau khas durian. Seperti itu ya. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Ada lagi tadi ya, kalau nggak salah pertanyaan yang ketiga. Jadi pertanyaan kedua seperti itu. Kalau saya mengikuti apa ya, mencontoh dari saya punya guru, saya punya panutan, beliau itu dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, beliau tidak pernah menyebut nama ya. Nah itu juga saya berusaha menjaga. Jadi hanya menyebutkan fulan gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian sudah ya 2 pertanyaan Kang Ferry ya, kalau nggak salah 3 tadi ya. Ya tadi kunci la ilaha illallah bukan kunci surga katanya, dibahas juga seperti itu.
Oh iya benar Kalimat ya, la itu ilaha hadis illallah. loh ya. Iya, Ya, miftahul jannah la ilaha illallah itu iya, hadis. iya, Ya, begitu. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah juga ada iya, dalam riwayat hadis yang lain. Itu juga sama. iya. Dan nanti jangan kaget kalau ada pendapat-pendapat yang lain yang loh kok jadi aneh ya, tidak seperti yang dikatakan ulama, itu jangan kaget. Karena memang berusaha diselaraskan dengan akalnya dia, begitu. Syukran Ustaz. Sama-sama. Syukran Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaan bagus ini. Mohon izin bertanya Ustadz. Apakah masjid yang dibangun sebelum adanya Masjid Qiblatain awalnya menghadap ke Baitul Maqdis? Betul jawabannya. Dan ini pertanyaan bagus ini, ya. Jadi Nabi hijrah ke Madinah membangun Masjid Kuba, ya masjidnya menghadap ke Palestina. Nanti nyampe ke Madinah, ya, tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian mencari tanah kira-kira lokasi mana yang cocok untuk bikin masjid ya. Ketemulah di situ ya, masjid dulunya masjid milik anak yatim ya. Itu juga dibangun menghadap ke Palestina. Maka kalau teman-teman yang mengikuti atau yang jeli melihat pembahasan di materi ke-6 ya, kalau nggak salah tentang denah Masjid Nabawi, itu memang ada 2 kiblat ya, yang tadinya bagian belakang, bagian untuk tempat Ahlus Sufa, kemudian menjadi kiblat. Yang tadinya kiblat kemudian menjadi tempat Ahlus Sufa ya. Termasuk kediaman Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Saudah Ummul Mukminin. Dulunya itu di belakang masjid ya, kemudian karena terjadi perpindahan kiblat jadi di depan masjid ya, tetap di luar tapi posisinya di depan. Begitu. Jadi semua masjid tersebut memang menghadap ke Palestina atau ke Baitul Maqdis ya. Baik, itu pertanyaannya bagus. Silakan yang berikutnya. Ini lagi ya, chat lagi. Izin bertanya, dalam gambar keseharian Nabi, beliau sholat Isya jam 21. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari anak saya. Katanya, itu Bu, Nabi aja sholat Isya jam 21. Berarti nggak pas waktunya dong. Jadi, saya nggak bisa jawab. Gimana Ustadz mau menjelaskannya? Baik ya. Sebetulnya kalau di audio itu sudah jelas ya keterangannya. Bahwa alasan Nabi menunda sholat Isya pada zaman dahulu, kalau orang-orang Arab itu sudah sholat Isya, mereka kan langsung tidur. Ya, kalau Isyanya jam 7, jam setengah 8 selesai, ya udah tidur setengah 8. Ya, Nabi kurang menyukai seandainya orang-orang langsung tidur. Ya, maka Nabi undurkan sholat Isya. Jadi mereka nggak bisa tidur kan, orang belum sholat, ya, mereka nggak akan mau sholat sendiri gitu ya. Kehilangan kesempatan berjamaah sama Nabi itu sesuatu yang aib ya, rugi besar. Mereka akan. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan yang kedua, Nabi mengundurkan sholat Isya karena ada hal-hal yang terkait urusan akhirat, ya, seperti berdiskusi dengan ahli keluarganya masalah akhirat, ya, membahas masalah-masalah terkait dengan agama, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sambil menunggu sholat Isya begitu ya. Maka kalau diundurkan sholat Isya tersebut dengan alasan tersebut ya, bukan alasan dunia ya, kita menunda sholat Isya karena masih ada pengajian ya, menunda sholat Isya karena baca Qur'annya nanggung ya, udah 3/4 juz, pengen 1 juz kan nanggung ya. Wah ini kena 15 menit nih, nggak apa-apa silahkan. Pengajian aja bahkan tertunda sampai 1 jam ya. Saya dulu di Yaman itu ngaji habis maghrib, selesainya sekira jam 8, jam setengah 9 baru sholat Isya ya, dari habis maghrib itu. Karena memang nanggung kalau berhenti ketika Isya paling baru dapat berapa baris ya. Itu setiap malam seperti itu. Jadi kalau waktu azan Isya ya kita jeda, hanya mendengarkan azan. Setelah itu lanjut lagi ngajinya.
sampai 8:30 baru kita sholat berjamaah ya bersama Sayyidil Walid ya, alim al-alama sallallahu alaihi Al-Habib Salim Syatiri. Begitu. Dan itu menunjukkan bahwa menunda atau mengundurkan sholat Isya dengan alasan yang sesuai dengan Rasulullah itu memang boleh ya, begitu. Kalau tidak ada alasan seperti itu, ya kembali kepada aturan Rasulullah juga yang lain. As-sholatu ala waqtiha. Salatlah pada waktunya. Maka kita bisa menyampaikan hal itu kepada anak. Nah, Nabi itu memang betul ya, ada aturan atau ada kesunahan menunda sholat Isya, dan tapi jangan lupa Nabi juga ada kesunahan untuk sholat pada waktunya. Jadi ini kembali kepada keadaan kita masing-masing, keadaan kamu itu nundanya dalam rangka apa? Kalau dalam rangka urusan akhirat, dalam rangka ada yang terkait sama agama, nggak apa-apa, Ibu dukung kok kamu menunda sholat Isya, nggak, orang ada hadisnya, begitu. Tapi ingat ya, sholat yang ditunda itu tetap mendapatkan jamaah. Kalau nunda-nunda tapi malah jadi nggak dapat jamaah, ya mendingan sholat awal waktu. Karena berjamaah itu prioritas di atas segala prioritas. Ya, baik, seperti itu jawabannya. Ya, ini bagus. Memang anak-anak itu kritis ya. Mereka akan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Kita harus punya jawaban juga ya. Sekarang waktunya raise hand. Oh, belum ada yang raise hand. Ada, Zat. Iya, kita lanjut nih, Zat. Alhamdulillah. Oh iya, ini sudah dijawab langsung oleh Pak Catur ya. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita sudah punya Telegram, cukup di search koleksi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan atau yang ingin tahu atau untuk diamalkan ya, untuk diamalkan doa fajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Telegram itu. Ya, ini selain manfaatnya untuk mencari pertanyaan, juga pengumuman tentang Zoom setiap hari Ahad itu melalui channel tersebut, ya. Jadi kalau dibuka koleksi pertanyaan nanti akan seperti ini ya, kalau dibuka ya. Nah, kelihatan nggak itu? Nggak kelihatan, terlalu silo ya. Jadi akan seperti ini. Itu sangat rekomendasi sekali Bapak Ibu bergabung di channel tersebut. Ini menjawab pertanyaan ini ya. Doa setelah sholat sunnah fajar. Baik, kemudian berikutnya pertanyaan di bawahnya. Sebentar, Zat. Ini saya perlihatkan nih. Yang iya. Ya. Itu channel dari koleksi pertanyaan. Ya. Jadi dari paling atas itu sudah ada berapa pertanyaan itu ya? Ya. Ya, termasuk ada PDF-nya itu ya, buku Al-Yaumun Nabawi ya, banyak yang bertanya. Ya. Jadi kalau dicari di sini, dicari fajar gitu saja, itu sudah ada nih. Nah, langsung arti doa fajar. Nah, oh iya. Doa fajar. Ya, sudah ada di situ. Ya. Ya, termasuk nanti ada pertanyaan berikutnya tentang dari mana sumber nafkah Nabi ya? Betul. Baca sekilas tadi. Ya, coba kita buka ini ya, Ustaz ya. Kita buka di koleksi pertanyaan. Ya, ada nggak nafkah begitu? Ya. Canggih. Tapi ini pertanyaannya yang mana ya? Atau nanti pas ada pertanyaannya kita bukain, Ustaz. Oh ini pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya menyimak kegiatan Nabi sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Iya, betul. Belum ada dalam hal berniaga atau beternak yang mencari nafkah. Nah, ini sumber nafkah Nabi dari mana? Ya. Jawabannya ada di channel koleksi pertanyaan, ya. Ya. Itu pertanyaan paling awal, pertanyaan nomor 1 ya. Jadi Bapak Ibu download aplikasi Telegram yang belum punya, nanti buat akun seperti akun WhatsApp, nanti koleksi pertanyaan di search ya, nanti ketemu itu ya. Kumpulan tanya jawab yang sering keluar di Zoom kita. Baik, berikutnya. Mungkin Anda perlihatkan dulu, Ustaz. Siapa? Ini
kemudian kita search-nya di search-nya ya, di search-nya kuncinya adalah pertanyaan begitu. Maka ada banyak pertanyaan di sini. Nomor 1 baru sampai 9 ya koleksinya. Oh iya, Ya. betul. Yang sering keluar Nah, ya. ini koleksi pertanyaan nomor 1. Nah, ini langsung kelihatan meneruskan berdagang ya, seperti itu. Ini ada apa? Rekaman suaranya, bisa di-download rekaman suaranya. Seperti itu. Baik, termasuk rekaman Zoom kita ya, itu Pak Catur kerja keras beliau. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pak Catur itu juga ada di koleksi pertanyaan. Zoom pekan lalu atau Zoom tanggal berapa itu? Siap, siap. Baik, berikutnya Ustadz saya mau bertanya. Jadi saya pernah lagi sholat wajib itu menggunakan mukena yang potongan. Ketika di akhir rakaat saat sedang i'tidal tiba-tiba rok. Jadi mukenanya yang atasan sama bawahan ya. Roknya melorot, ketika sujud otomatis kaki terlihat. Nah, maka setelah duduk di antara dua sujud, saya berusaha menarik rok saya lagi agar kaki saya tertutup. Saat itu saya pakai celana panjang. Namun cara saya menariknya kembali adalah berdiri sedikit baru bisa menarik rok saya. Pertanyaan pertama, apakah gerakan seperti itu membatalkan sholat? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita jika kita lagi sholat mendapati kejadian yang tidak pernah terjadi, tidak tahu hukumnya, ragu atau tidak, apakah perlu kita mengulangi lagi ya atau membiarkannya? Baik. Jadi teman-teman, orang yang sedang sholat kalau dia kejatuhan najis, tapi najis yang kering ya, tidak meninggalkan bekas. Lalu segera dia buang. Segera ini maksudnya tidak menunggu lama. Begitu dia tahu, misalnya lagi sholat, kejatuhan kotoran burung ya, kan najis itu. Tapi begitu dia tahu, langsung dia buang. Dan itu kering ya, bukan basah. Kalau basah ya sudah jelas langsung menular ke baju, ya batal sholatnya. Nah, sholat kena najis. Tapi kalau kering kita buang langsung ya itu tidak batal sholatnya. Gitu. Yang kedua, kalau terbuka auratnya segera kita tutup. Jangan menunda, jangan ada jeda ya. Nah, auratnya terbuka langsung kita tutup. Itu tidak batal sholatnya ya. Begitu. Tapi kalau sudah ada jeda waktu yang lama ya, najis jatuh, kemudian kita diamkan saja, ya akhirnya kita buang aja, itu sudah batal karena sholat dengan hamalatun najasah, membawa najis. Begitu pula kalau aurat terbuka, tapi tidak segera, ukuran segera itu berarti tahu langsung dikerjakan, ya. Aurat terbuka, kemudian kita masih nunggu, nanti aja deh kalau ada kesempatan. Kalau saya lagi ruku atau kalau saya lagi sujud, sekarang kan saya masih berdiri, membiarkan aurat terbuka itu berarti ya sudah batal sholatnya ya. Maka kesimpulannya, kejatuhan najis yang kering, yang tidak berbekas, segera dibuang, tidak membatalkan sholat. Terbuka aurat, segera ditutup, tidak membatalkan sholat. Ya, seperti itu. Jadi selain daripada itu, membatalkan sholat. Ya. Lalu membutuhkan gerakan, tidak apa-apa kalau gerakan itu gerakan besar kan dilakukan satu kali. Ya, gerakan besar itu baru dia batal kalau 3 kali berturut-turut. Ya, ada gerakan besar, ini kan gerakan besar, atau menaikkan rok juga sama gerakan besar. Tapi 1 kali tidak apa-apa. Ya, kalau 3 kali berturut-turut baru batal. Nah, dari kasus yang ibu yang tadi, tinggal diingat kembali itu dulu kejadiannya begitu aurat terbuka, kaki kan untuk perempuan aurat ya. Kalau untuk laki-laki enggak. Tapi kalau untuk perempuan, kaki itu aurat di dalam sholat. Nah, tinggal diingat-ingat kembali ketika kejadian tersebut, saya bersegera atau ada jeda waktu yang cukup lama. Kalau ada, ya berarti sholat pada waktu itu batal dan cukup diqodho saja ya. Diulang sholatnya dengan niat sholat qodho ya. Begitu. Tapi kalau waktu itu enggak, memang saya waktu itu juga bersegera kok, saya tutup
Nah, itu berarti tidak membatalkan sholat. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tidak tahu tentang suatu ilmu, lagi sholat, tiba-tiba ada kejadian. Aduh, ini batal nggak ya? Nah, kita beristihad sebatas pengetahuan kita. Kalau memang, ini mah nggak batal, lanjutkan sholatnya sampai selesai. Kalau memang, batal ya sudah, batalkan sholatnya, ulangi lagi. Nah, begitu. Namun setelah itu tetap kita wajib bertanya kepada orang yang mengetahui ilmunya. Pada ustadz, pada guru ngaji di rumah, ya. Baru kita tanya, Ustadz dulu kejadiannya seperti ini. Kalau memang betul ya sudah, teruskan. Begitu ya. Ini masalah tentang sholat. Memang sering terjadi ya, ini batal nggak ya? Batal nggak ya? Begitu. Baik. Silakan kembali. Wah, ini enak nih yang ngirim chat nih ya. Mungkin ini Belum ada tambahan penjelasan tentang gerakan besar dan gerakan kecil. Mungkin ada jemaah yang belum tahu Ustaz, gerakan kecil yang seperti apa. Dicontohkan nanti. Baik. Jadi gerakan besar itu kalau sudah melibatkan apa ini namanya ya? Ini apa namanya ini? Bahu Ustaz. Bahu. Iya. Lengan, Bahu lengan, tangan ya? lengan. Lengan. Jadi bagian-bagian tangan itu ada lengan, ada lagi ini apa nih? Siku ya? Iya. Kalau sudah melibatkan lengan, artinya lengannya ikut bergerak. Ini namanya gerakan besar. Ya, saya kasih contoh. Saya menggaruk rambut. Ya, tapi garuknya begini nih. Set. Ya, tuh kelihatan ya. Ini gerakan besar, orang ini ikut bergerak. Ya, tapi kalau saya garuknya begini, ya nih. Cuma jari doang. Ini nggak ikut bergerak. Ini gerakan kecil nih. Yang begini, kalau seandainya kita lakukan 3 kali berturut-turut, 5 kali, 10 kali, memang ada hajat, memang gatal. Itu nggak batal sholat, cuma jadi mengurangi kekhusyuan. Ya, asal niatnya jangan mula'abah, bermain-main. Ya, nggak batal ini kata Ustadz, akhirnya kita gini aja, ya itu batal juga kalau niatnya mula'abah. Ya, kalau garuk begini nggak batal. Nih, karena ini gerakan kecil, yaitu hanya jari yang bergerak. Tapi kalau gerakannya begini, 1, 2, 3, batal ya. Menjadi 1, dihitung 1 itu kalau satu anggota tubuh bergerak dan kembali lagi ke keadaan yang semula, itu 1 namanya. Seperti itu. Mengambil mushaf di kantong, ya. Nah, ini misalnya mushaf, ambil pasti gerakan besar itu, ya, karena lengannya kita ikut bergerak. Nah, ambil, kita letakkan. Untuk kita baca 1 gerakan, jadi nggak batal. Kalau 3 kali, wah ternyata salah mushafnya nih, di kantong ada 3. Cari lagi yang lain. 2, salah lagi. 3 ya batal. Ya, karena 3 kali gerakan besar. Ini juga banyak kan yang bertanya, mengambil mushaf di kantong, pengen sholatnya sambil baca mushaf, batal nggak Ustaz? Memang dihitung gerakan besar, tapi tidak batal karena baru 1. Itu kalau tangan ya. Kalau kaki yang melibatkan paha, ya. Kalau hanya betis ke bawah, bukan gerakan besar. Tapi kalau paha, itu gerakan besar. Contohnya, melangkah. Ya, kalau kita lagi sholat jamaah, ada orang yang di depan kita batal sholatnya, dia keluar, mau ambil wudhu. Maka kita kan wajib mengisi saf yang kosong. Melangkah, ya, kaki kita melangkah. 1, 2, ya, berhenti diam sudah. Ya, maju lagi 1, 2, ya, kalau jarak safnya jauh. Kalau kita langsung aja, wah, isi saf yang kosong. 1, 2, 3, langsung aja kita jalan seperti orang biasa. Ya itu batal kalau jadi 3 langkah. Karena gerakan besar. Tidak boleh 3 kali berturut-turut. Tapi kalau nggak berturut-turut, boleh sebanyak-banyaknya. Ya, kita melangkah 10 langkah atau bahkan 20 langkah, tapi dicicil. 1, 2, diam lagi. 1, 2, diam lagi. Itu nggak ada yang membatalkan dalam fikih. Kenapa? Karena gerakan besarnya tidak pernah mencapai 3 kali berturut-turut, ya. Baru 2 kali dia sudah berhenti, ya sudah, ngitungnya dari awal lagi. 2 kali itu sudah berhenti, ya sudah, ngitungnya dari awal lagi, ya. Nah, tapi mungkin ini kasus ini jarang terjadi, ya. Apain melangkah jauh-jauh, ya, kita cuma ngisi saf yang paling depan doang. Ya, misalnya ngisi imam yang batal, ya itu. Imamnya kan jauh di depan. Ya, dilihat-lihat ini orang semuanya nggak ada yang mau maju menggantikan imamnya. Kita saf yang paling belakang,
maju ya itu. Mungkin itu kasusnya jarang terjadi, tapi seandainya terjadi tidak batal. Ya, baik. Ini bagus pertanyaannya terkait dengan ibadah sehari-hari. Kemudian berikutnya. Sebelumnya mohon maaf Ustadz dari Karanganyar, ya. Izin bertanya, kenapa penyusunan Al-Qur'an tidak sesuai dengan urutannya? Misalnya Al-Alaq dulu, terus Al-Muzammil. Wah, ini bocoran dari sesi 3 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kajian online tentang Rasulullah kita sudah mencapai 3 sesi. Mohon doanya, lagi proses untuk sesi keempat ya, mungkin nanti sampai sesi kelima, sesi keenam ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sesi ketiga memang membahas pertanyaan ini. Ya, kenapa Quran tidak diturunkan sesuai dengan tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya. Ya. Dan di situ akan dibahas urutan turunnya itu seperti apa. Bukan cuma pertama turun, kedua sama ketiga. Tapi pertama, kedua, ketiga, keempat terus sampai ke 114. Ya, itu komplit. Dan memang susah dicari. Makanya saya mengadakan kajian itu biar jadi tidak susah lagi, ya. Kalau yang mau mencari tinggal ikuti kajian tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa mushaf di dalam Quran tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Karena urutan Quran di Lauh Mahfuz itu memang urutan mushaf yang ada sekarang. Jadi justru urutan mushaf ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, justru itu mengikuti urutan Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Begitu ya. Yang tidak sesuai itu turunnya, nggak sesuai dengan urutan di Lauh Mahfuz. Ya, malaikat Jibril itu membawa ayat, ya, menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu, itu nggak sesuai dengan urutan di Lauh Mahfuz. Ya, di Lauh Mahfuz itu kan urutannya seperti mushaf kita sekarang, ya, di Lauh Mahfuz ini. Ya, nanti turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril acak, ya, Al-Alaq turun, kemudian Al-Qalam turun, kemudian Fatihah turun, kemudian Al-Mudassir, kemudian Al-Muzammil. Wah, pokoknya acak-acakan. Belum nggak cuma suratnya doang, sampai ayatnya acak-acakan ya. Ayatnya Al-Alaq belum komplit, cuma 5. Udah diselak sama surat yang lain. Ya, surat berikutnya juga belum komplit. Udah diselak lagi sama surat yang lain. Nanti sudah banyak, baru ada lanjutan Al-Alaq. Baru ya, ini ditaruhnya di Al-Alaq. Ya, nanti sudah semakin banyak, ini tambahan untuk Al-Mudassir. Jadi harus ke atas lagi dan seterusnya. Nah, ini untuk Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Al-Quran itu di Lauh Mahfuz susunannya memang seperti mushaf, kemudian turun kepada Nabi, ngikutin urutannya juga urutan yang di mushaf, dan yang kita baca sekarang juga seperti mushaf, ya, tidak ada kejadian acaknya itu, ya, maka tentu kita tidak akan menikmati betapa agungnya mukjizat Quran dari segi turunnya, ya. Apa yang bisa kita nikmati, maksudnya apa yang bisa membuat kita takjub, yang turunnya urut 1 2 3 4 5 6 7 sampai 114, ya. Yang di Lauh Mahfuz urut, ketika prosesnya urut, ya, yang sampai kepada kita sekarang yang kita baca juga urut, ya sudah, itu standar-standar aja itu. Tapi ketika turunnya itu acak, tapi begitu jadi mushaf urut lagi, itu istimewa, ya, luar biasa. 6.000 lebih ayat, ya. Malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah itu juga 6.000 kali turunnya kepada Nabi, ya. Menjumpai Rasul itu, malaikat Jibril itu 6.000 kali, ya. Itu kan luar biasa acak-acakannya.
tapi bisa urut lagi. Itu ada mujizat di situ. Yang kalau kita renungi, kita tadabburi akan menambah rasa cinta kita, takzim kita, ya, keyakinan kita kepada Al-Qur'an. Ya, itu salah satu rahasia mengapa Quran diturunkan secara acak, atau pertanyaannya juga bisa dibalik. Mengapa kok disusun mushaf tidak sesuai turunnya, begitu, ya. Baik. Insya Allah nanti secara bertahap akan ketemu, yang ikut seksi 1 akan ditawarkan seksi 2 dan akan ditawarkan seksi 3. Kemudian ini juga sama, sumber pendapatan Nabi. Ini juga ada, ya. Tapi ada tambahan pertanyaan ini, ya. Saya pernah mendengar khutbah bahwa Nabi pernah kelaparan, ya. Kalau kelaparan itu bukan pernah, ya, setiap hari, ya. Nabi itu tidak pernah makan hingga kenyang, ya. Nabi lebih suka sehari makan, sehari lapar, begitu. Jadi memang sumber pertanyaan, sumber nafkah keluarga. Kemudian berikutnya, Ustadz, saya boleh bertanya di luar materi karena pernah tinggal di Tarim. Saya berniat ingin ziarah ke Tarim karena ini kunjungan singkat. Dapatkah saya dijelaskan tempat-tempat yang harus saya kunjungi? Apa atau bagaimana kemuliaan para wali Allah ini serta karomahnya? Baik, ya, kalau ke Yaman itu ada makam Nabi Allah Hud. Kalau mau ziarah ke Nabi Allah Hud itu ada, ya. Kemudian Zambal itu komplek pemakaman Sayyidina Faqihul Muqaddam, kemudian Sayyidina Abdurrahman Segal, Al-Imam Al-Had, dan seterusnya, ya. Pengarang-pengarang kitab itu banyak di situ. Kemudian orang yang pertama kali hijrah ke Yaman, yaitu Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, itu juga banyak. Insya Allah kalau kita ada pembimbingnya, itu pasti akan dituntun oleh pembimbing. Dan jangan lupa berziarah itu tidak selalu maknanya kepada yang sudah meninggal. Yang masih hidup juga itu masuk kategori ziarah, ya. Jadi kita ziarah ke ulama-ulama yang masih hidup, ya. Melihat akhlak beliau, melihat adab mereka, hadir ke majelis mereka. Itu satu tujuan juga yang harus masuk dalam daftar kita, ya. Bukan hanya ziarah ke makam-makam para nabi, makam para wali, tapi ziarah pula kepada ulama yang masih hidup, ya. Artinya silaturahmi kepada mereka, bertamu kepada mereka, ya. Itu manfaatnya banyak sekali, besar sekali, ya, karena kita melihat langsung dengan mata kepala kita bagaimana keseharian mereka, ya. Semuanya mengikuti sunnahnya Nabi, dari mulai pakaian, dari mulai makanan, dari mulai cara mereka duduk, cara mereka berdiri, cara mereka berbicara, semuanya itu full dengan sunnah Nabi. Itu kenikmatan tersendiri, ya. Baik, seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, itu juga sama, ya. Buku-buku yang bisa dibaca ada, kalau nggak salah buku tentang Tarim itu, ya, ada. Kemudian juga di Tarim itu memang ada 3 komplek pemakaman. Ada Zambal, ada Furaid, ada Akdar, ya. Zambal itu khusus untuk para sayyid, ya, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya. Furaid itu masyayikh, keturunan dari para sahabat, ya. Misalnya keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keturunan Sayyidina Mikdad bin Aswad, itu kan ada keturunannya itu, ya. Para sahabat itu disebut masyayikh, itu di Furaid. Dan di Akdar itu selain daripada sayyid dan selain daripada as-sahabi, yang keturunan para sahabat, itu orang-orang soleh semua di situ. Itu berdekatan letaknya. Itu setiap Jumat pagi masyarakat Kota Tarim memang berziarah ke makam tersebut, ya. Baik, itu mengenai Kota Tarim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengunjungi Haramain, ya, Mekah, Madinah, ya,
dan haram asalis, ya, yaitu Baitul Maqdis, haram tanah haram yang ketiga, dan kemudian tempat-tempat syiarnya agama Islam, ya, di Hadramut, di Yaman itu kan ada hadisnya itu, ya, al-iman al-Yaman, ya, begitu. Iman itu ada di Yaman. Ya, kemudian tempat-tempat yang bagus-bagus di Mesir itu pusatnya ilmu pengetahuan, Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, kemudian saya juga kalau ada rezeki saya pengen ziarah ke Maroko, ya, itu pusatnya kaum muslimin dari mazhab Maliki, banyak para aulia, ya, kitab-kitab dikarang di situ tuh banyak itu. Masya Allah, di seluruh dunia itu banyak tempat-tempat yang indah, nikmat untuk kita kunjungi, ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tempat-tempat tersebut, menambah keimanan kita, ya. Baik, pertanyaan berikutnya masih ada 15 tersisa ya Pak Catur, ya, menuju ke 11:30. Rupanya pekan ini nggak raise hand-nya sedikit, ya, lebih banyak chat. Izin bertanya Ustadz, pada masa Rasulullah, dakwah Islam juga melebarkan saya dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah. Ya, berarti Rasul juga mendakwahkan politik Islam dari berbagai aspek kehidupan. Ya, betul, memang Nabi, ya, apa namanya, semuanya berdasarkan syariat agama Islam dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam berbagai hal. Kemudian yang saya ingin tanyakan saat ini, bagaimana cara menyatukan umat kembali agar bisa bersama-sama mewujudkan diterapkannya Islam di muka bumi. Karena selama bukan peraturan Islam yang diterapkan, maka kondisi umat Islam akan ditindas terus, ya, berbeda ketika peraturan Islam yang diterapkan, semua umat dari berbagai agama akan terjamin keamanannya. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana cara menyatukan umat kembali? Ya, baik. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita timbul kesadaran menjalankan agama secara pribadi, maka sedikit demi sedikit akan lahir kesadaran menjalankan agama secara sosial, ya, seperti itu. Maka yang pertama kali kita tuju, perbaiki dulu agama secara pribadi. Kaum muslimin, ya, ajak dulu mereka, dakwah dulu mereka untuk mendirikan sholat, untuk menegakkan sholat, ya, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk mendalami Al-Quran, untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam keseharian, ya, ibadah-ibadah yang fardu, ya, itu kita sampaikan dulu, ajak dulu mereka. Jadi kaum muslimin itu kalau mereka sudah punya apa ya, futuh itu apa ya, pemahaman tentang wajibnya agama ini untuk diri, ya, hal-hal yang fardu dikerjakan, yang sunnah dijaga, yang haram ditinggalkan. Nah, satu demi satu, kalau semuanya sudah begitu, akan timbul kesadaran yang lebih tinggi lagi, yaitu apa namanya, menerapkan hukum Islam secara jumlah atau apa namanya, kapasitas yang lebih besar dalam satu negara, dalam satu wilayah. Tapi kalau pribadi-pribadinya aja masih jauh, ya, yang ninggalin sholat masih banyak, yang nggak bisa baca Quran juga masih banyak, ya, yang tidak kenal Nabi Muhammad juga masih banyak. Nah, itu untuk naik ke level berikutnya ya tidak bisa, ya. Orang itu harus lulus SD dulu baru bisa SMP, harus lulus SMP dulu baru bisa SMA. Oleh karena itu, ketika kita melihat ulama-ulama, kiai-kiai, para ustadz, ya, para guru, ini kok mereka kok apa ya, tugasnya kok ngajarin kitab aja, ya, ngajarin sholat, ngajarin puasa. Ini kita punya tugas yang lebih besar. Bagaimana menerapkan hukum Islam di seluruh dunia? Loh, itu mereka lagi menjalankan tugas itu.
itu yang mendidik umat secara personal satu demi satu, itu yang nanti mengarah ke sana begitu ya. Jadi bagaimana caranya kita di akar rumput dulu deh, menyadarkan agar orang itu kembali menjalankan syariat yang wajib kita jalankan, yang sunnah kita jaga, begitu. Kalau semuanya sudah begitu, baru nanti akan timbul faedah manfaat yang lebih besar ya. Untuk mencapai tujuan yang besar, kita tuntaskan dulu tujuan-tujuan kecil. Ya, seperti itu jawabannya. Baik. Ini bagus ini, tema-tema tentang mendirikan atau menerapkan hukum Islam di seluruh permukaan bumi. Itu cakep ya, saya senang itu. Berikutnya, mohon izin bertanya Ustadz, di kajian awal dikatakan Nabi berdakwah secara diam-diam. Kenapa dakwahnya secara diam-diam Ustadz? Ini bagus ini ya. Jadi, fase-fase dakwah Nabi itu semuanya berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan bukan lepas kontrol, semuanya dalam kendali Allah ya. Terima wahyu pertama ya, walaupun tetap ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan Nabi ya, tapi garis besarnya, panduan besarnya tetap dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu pertama diterima ya, Allah Subhanahu wa taala belum ada perintah untuk menyebarluaskan secara terang-terangan ya. Nah, inisiatif dari Nabi mengenai perintah tersebut bagaimana? Nah, maka Nabi mencari orang-orang yang bisa dipercaya, ya mereka tidak akan menyebarluaskan berita tentang agama baru ini. Ya, Nabi sampaikan kepada keluarganya dulu, istri, kemudian keponakan, sepupu, Sayyidina Ali kan sepupu ya, anak angkat Sayyidina Zaid, teman dekat Sayyidina Abu Bakar, ya kemudian orang-orang yang memang kenal dekat. Ya, pasti bisa jaga rahasia nih, ya Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Begitu. Nah, dari situ nanti sudah mulai agak banyak as-sabiqun al-awwalun, itu jumlahnya 40 orang. Tahun ketiga. Sudah mulai ada perintah untuk jangan sembunyi-sembunyi lagi, ya. Ya, sudah Nabi terang-terangan. Ya, jadi fase dakwah itu awalnya sembunyi-sembunyi, kemudian mulai terang-terangan, ya, kemudian boleh melakukan pembelaan diri, artinya dalam bentuk peperangan ya, boleh perang dalam rangka membela diri, dan kemudian boleh perang dalam rangka menyebarkan agama ya, tidak harus hanya karena membela diri saja. Nah, itu semua fase tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ketika agama itu awalnya diam-diam ya, karena memang kita belum punya, belum siap kalau seandainya orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu melakukan perlawanan, ya baru cuma 4 orang, kalau mereka melakukan perlawanan, ya mereka membungkam 4 orang itu, ya selesai sudah agama. Begitu. Jadi membutuhkan strategi. Dari 4 orang, ya Rasulullah, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Zaid, anaknya, anak angkatnya, Sayyidina Ali, ya itu kan keluarga semua, diam-diam dulu. Nanti sudah mulai ada banyak kekuatan, banyak orang, ya ketika sudah ada perintah untuk terang-terangan, itu jumlahnya sudah puluhan umat Islam. Kalau sudah puluhan, orang musyrik nggak bisa membungkam sekaligus. Ya, kalau cuma 2 orang, 3 orang bisa dibungkam, apa diculik, apa dibunuh atau di apa dan sebagainya, ya. Tapi kalau sudah banyak, ya sudah mulai mikir, ya loh, kok tiba-tiba banyak, yang kata orang-orang musyrik, loh kok ini agama baru tiba-tiba banyak ini, bagaimana caranya ini? Nah, maka mereka melakukan penindasan,
orang-orang yang kastanya rendah dari golongan budak, dari kaum miskin, mereka menindas, tapi orang-orang yang dari suku terhormat nggak bisa ditindas. Itu kan akhirnya strateginya berhasil. Ya, rupanya memang seperti itu jalannya. Agama ini harus sabar dulu, bertahap dulu, belum waktunya tampil, ya. Nanti ada waktunya. Seperti itu hikmahnya, ya. Baik. Masih ada pertanyaan lagi? 5 menit. Nah, bisa itu ya. T.me/koleksi pertanyaan. Ustadz izin bertanya. Orang tua umur 85. Alhamdulillah panjang umur ya, sehat afiat. Kemudian minum obat darah tinggi sehingga suka pipis ke kamar mandi ya, sambil dipapah ya, agak kesusahan. Kemudian kalau sudah duduk nanti pipis lagi. Nah, kemudian apakah perlu berwudu lagi atau tayamum saja ya. Nomor 2, ketika matahari 1 jengkal di atas kepala, amalan apa yang perlu disiapkan? Nomor 3, mohon penjelasan kehidupan alam barzah. Baik. Ini yang pertama ini namanya kasus orang yang selalu berhadas, ya, orang yang selalu berhadas, ya, contohnya sakit apa itu ya, sakit kencing, ya, netes-netes mulu, walaupun masih muda, tapi memang ada penyakit begitu ya, sulusul baul, kalau bahasa Arabnya itu, yang selalu keluar mulu, atau orang yang netes-netes darah, ya, dan lain sebagainya. Caranya, wudunya cukup 1 kali. Nggak perlu diulangi lagi, walaupun dia merasa, ini kok ada yang pipis lagi ya, ya sudah nggak apa-apa, ya. Wudhu 1 kali itu sudah dihitung, karena memang ini ada darurat, ada kasus orang yang selalu berhadas, selalu meneteskan hadas. Tapi cara wudhunya berbeda dengan cara wudhu orang biasa. Bagaimana cara wudhunya? Ini diatur dalam fikih. Ya, bagi kita yang selalu menetes-netes hadas ya, air kencingnya itu, atau kadang-kadang darah yang keluar netes-netes begitu ya. Yang pertama, wudhu itu harus sudah masuk waktu sholat, sudah dengar azan baru boleh wudhu ya. Kalau kita kan orang yang sehat nggak apa-apa wudhu sebelum azan ya. Ini kita wudhu sekarang nih, zuhur belum masuk nggak apa-apa, nanti begitu zuhur nggak usah wudhu lagi. Tapi untuk orang yang seperti ini harus masuk waktu sholat, karena dia beda kasusnya. Wudhunya itu sudah masuk kategori darurat. Nah, yang disebut darurat berarti kalau sudah masuk waktunya, kalau belum masuk ya belum darurat. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, ketika wudhu niatnya bukan saya niat wudhu mengangkat hadas kecil, bukan. Ya, karena dia akan terus berhadas, akan terus menetes. Niatnya saya niat berwudu untuk dibolehkan sholat, ya. Kalau bahasa Arabnya liibahatis sholah, ya. Bahasa Indonesianya saya niat berwudu agar bisa sholat, agar boleh sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga ada rangkaiannya. Pertama, buang air kecil dulu sampai tuntas. Yang kedua, istinja, ya, yaitu membasuh, membersihkan, ya, organ vital kita sehingga sudah bersih dari najisnya. Yang keempat, menyumbat, ya, menyumbat dengan sesuatu kain atau apa yang kering dan suci. Ya, kalau laki-laki berarti disumbat, ya, di organ vitalnya. Kalau perempuan juga begitu sama, ya. Setelah itu
setelah menyumbat dengan kain ya, ada kain yang suci, yang kecil, bersih, ya, disumbat. Kemudian yang terakhir berwudu. Setelah itu sholat. Dan ini rangkaian ini harus dilakukan secara berturut-turut, ya, tidak boleh ada jeda. Nanti ketika sholat ada perasaan menetes atau memang betul-betul menetes ya, karena kan orang lagi sakit kencing, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat, ya, begitu, karena sudah mengikuti tata cara aturan wudhu yang seperti itu, ya, wudhu bagi orang yang sulusil baul, orang yang terus-menerus mengeluarkan najis daripada dari organ vitalnya, begitu itu caranya ya. Jadi diulangi lagi, satu harus sudah masuk waktu sholatnya, yang kedua harus berturut-turut rangkaiannya tadi, ya, yang 5 tahap tadi. Yang ketiga, ketika wudhu nanti niatnya adalah untuk dibolehkan sholat, bukan untuk mengangkat hadas kecil. Setelah itu silahkan, ya, sholat, baca Quran atau apa, itu tetap satu wudhu saja, sudah tidak perlu tayamum lagi. Nanti begitu masuk waktu sholat berikutnya baru diulangi lagi wudhu lagi, ya. Bagian dari menyumbat tadi itu fungsinya agar ketika air kencing menetes lagi, menetesnya di sumbatan itu, ya. Contohnya pempes atau contohnya softtek, ya, dan lain sebagainya. Ketika najis itu keluar, dia hanya sampai kepada kain atau ya bahan tersebut, tidak sampai membasahi pakaian, ya, pakaian yang kita pakai. Kalau sampai bocor sampai membasahi pakaian, ya kehitungnya najis pakaian kita. Tapi kalau hanya menembus, tertahan di kain yang menyumbat itu nggak kenapa-napa. Seperti itu ya, ini memang menarik ini. Ada kasus-kasus dalam fikih yang memang perlu penjelasan mendalam ya. Sama seperti orang yang kena luka, kemudian diperban, bagaimana wudhunya itu juga dalam sekali. Juga ada juga pembahasannya ya, karena lukanya di bagian yang anggota wudhu. Insya Allah kapan-kapan kalau ada pertanyaannya nanti kita jawab ya. Bagaimana Pak Catur? 11.36? 11.36, duhur 11.38. Jadi Berarti kalau sudah mau diakhiri cukup, ya. ya kayaknya lebih baik diakhiri, Ustaz. Baik yang ya. tadi itu bahasa Indonesia beser ya, Ustaz ya? Oh iya benar, bukan Ya. bahasa Indonesia beser ya. Bahasa Indonesia apa ya? Iya, beser itu. Iya, beser ya, bahasa kekiniannya ya, beser. Sakit kencing ya. Ya, begitu. betul. Tapi kalau orang sudah berumur, walaupun tidak ada penyakit, memang juga beser juga ya, Pak Catur ya. Siap, siap. Gitu. Baik, sudah 11.36. Lebih baik kita tutup saja. Monggo Ustadz doanya. Baik, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Pak Catur masih ada kesempatan, ada waktu luang untuk membuatkan video. Nanti bisa diakses ya rekaman pada hari ini di koleksi pertanyaan. Ya, nggak usah buru-buru Pak Catur, lagi santai aja. Yang 2 pekan yang lalu udah jadi sebenarnya, Ustaz. Nanti saya kirim yang 2 pekan yang lalu dulu. Oh iya, alhamdulillah, siap-siap. Teman-teman, mudah-mudahan Allah berikan manfaat dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Allah berikan keberkahan ya, dan kemudian menjadi tabungan kita untuk di dunia dan di akhirat. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pekan depan yang akan datang di Zoom yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya dari seluruh Indonesia. Dan sekitar 230 katanya pada hari ini. Alhamdulillah cukup banyak ya. Terima kasih. Kita persiapan menuju sholat Assalamualaikum subuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga bisa berjumpa pekan depan. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.